Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Adik-adik di rumah maupun di mana saja berada. Kembali lagi kita bersama bertemu dalam ibadah online sekolah minggu untuk adik-adik dari kelas domba kecil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi dari kelas yang belum sekolah, TK sampai kelas 3 SD. Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Ada amin? Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan segera memulai acara ibadah sekolah minggu kita untuk hari ini. Kakak mengundang kita bersama-sama menyanyi sebuah lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita tepuk tangan bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja segala Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala raja, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, terima kasih. Sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan oleh Engkau untuk tetap hidup dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah anak-anak dari Raja yang besar. Sekarang anak-anak sudah siap untuk beribadah. Kami mohon Tuhan mau menerima ibadah kami ini. Buatkanlah agar kami dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Fokus kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Berkatilah ibadah kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita menyanyi lagu lagi sambil persembahan. Segala puji syukur. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan yang sudah dititipkan oleh orang tua untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita menyanyi lagu segala puji syukur. Oke, kalau sudah siap silakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Tepuk tangan yang sedang. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan
Dan kakak meminta adik-adik untuk mempersiapkan diri. Firman Tuhan dan ceritanya akan dibawakan oleh kakak Theo. Oleh karena itu adik-adik menyiapkan Alkitab dan mendengarkan dengan baik. Kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada kakak Theo, dipersilakan. Halo adik-adik, jumpa kembali bersama kakak Theo di sini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang akan kakak ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 32 sampai dengan 35. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami tidak nakal, duduk diam, dan mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah amin adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ceritanya. Nah, cerita kita tentang Petrus dan Eneas. Nah, suatu ketika Bapak Petrus, seorang murid Tuhan Yesus, berkeliling mengunjungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di berbagai tempat, di berbagai daerah. Bapak Petrus juga pergi ke suatu daerah bernama Lida. Dia bertemu dengan orang-orang Kristen di Lida untuk menguatkan iman mereka. Dan juga yang utama adalah dia memberitakan Injil Tuhan Yesus. Di Lida, Bapak Petrus bertemu dengan seorang pria lumpuh bernama Eneas yang sudah tidak bangun dari tempat tidurnya selama 8 tahun. Kasihan betul ya Bapak Eneas ini. Eneas, kata Petrus, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga Eneas bangun dari tempat tidurnya dan dia membereskan tempat tidurnya karena dia sudah sembuh.
Eneas segera bangkit. Dia sembuh. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Eneas. Luar biasa. Ketika mereka yang tinggal di Lida dan sekitarnya melihat Eneas telah disembuhkan dalam nama Yesus, mereka juga percaya kepada Yesus. Nah, sampai di situ ya pembacaan kita atau cerita kita. Jadi adik-adik, ingatlah bahwa orang-orang percaya yang diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang percaya itu, termasuk Bapak Petrus ini murid Tuhan Yesus, dia diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang. Jadi, bila adik-adik ingin punya kuasa untuk menyembuhkan orang, maka adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Roh Kudus juga memberikan tiap-tiap orang itu karunia-karunia ya. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk buat orang yang malas-malas jadi rajin. Kalau kita nasihati atau berbicara sama orang itu, namanya karunia menasihati. Ada banyak karunia. Maka adik-adik di rumah berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kita karunia. Mungkin ada Tuhan Yesus memberikan kita karunia untuk menyembuhkan. Ada nanti juga yang diberikan karunia untuk mengajar, sama seperti karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kakak Theo dan kakak-kakak pengasuh lainnya untuk mengajar. Nah, adik-adik, ingat, kalau kita ingin berdoa supaya kita sembuh, atau mama papa kita sembuh kalau ada sakit, atau oma kita atau opa kita atau kakak kita ada yang sakit, maka berdoalah. Berdoalah percaya kepada Tuhan Yesus dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus untuk membantu adik-adik, minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan yang sakit. Nah, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Percaya saja. Sama seperti Bapak Petrus, murid Tuhan Yesus ini, menyembuhkan Eneas. Oke adik-adik, sampai di sini ya. Kalau Bapak Eneas saja bisa sembuh oleh karena nama Yesus, maka kita juga bisa sembuh oleh karena nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan Bapak Eneas melalui perantara Bapak Petrus yang sudah Engkau berkati dengan kuasa penyembuhan. Kiranya juga Engkau memberkati anak-anak-Mu supaya mendapatkan karunia-karunia yang Engkau berikan atau Engkau izinkan bagi mereka. Tuhan Yesus, ajari anak-anak kami supaya percaya bahwa mereka juga bisa berdoa bagi orang lain, bisa menyembuhkan orang lain melalui kuasa yang Engkau berikan, asal mereka percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Baik. Sampai di sini adik-adik, kakak kembalikan ke kakak Posa. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan penjelasannya oleh kakak Theo. Terima kasih, kiranya firman Tuhan memberikan manfaat yang baik untuk adik-adik semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita
kita menyanyi sebuah lagu sebagai penutup. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Semua tahu ya? Pakai gerakan bisa? Taruh tangan di sini. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku, dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi senang. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.